Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat mengikuti proses perkuliahan secara daring ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10, saya Yusri Insa Mahendra bersama dengan Khairul Musa akan memaparkan materi mengenai manajemen konflik pada mata kuliah komunikasi organisasi pendidikan oleh dosen pengapu oleh Bapak Dr. Ali Mapicara SPD bersama dengan Bapak Andi Wahid SPD. Untuk itu, dimohon untuk menyimak materi kami. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, untuk mengetahui definisi manajemen konflik. Kedua, untuk mengetahui konflik organisasi. Ketiga, untuk mengetahui resolusi manajemen konflik. Keempat, untuk mengetahui gaya konflik dan teori. Kemudian yang akan saya jelaskan, pertama, definisi manajemen konflik. Kedua, teori dalam manajemen konflik. Ketiga, konflik dalam organisasi. Keempat, strategi dalam manajemen konflik. Kelima, gaya dalam mengelola manajemen konflik. Definisi manajemen konflik. Secara arti bahasa istilah, konflik bermakna suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan, yaitu yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kemudian arti kata tersebut berkembang menjadi ketidakpastian yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Pengertian manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang untuk pengendalian situasi dan kondisi perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Selanjutnya, definisi manajemen konflik menurut ahli. Yang pertama, ahli Maineri pada tahun 1980 mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Ahli kedua yaitu Varros pada tahun 1993 mendefinisikan manajemen konflik sebagai langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak menghasilkan keterangan hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Selanjutnya, teori dalam manajemen konflik. Pertama, teori kebutuhan manusia. Konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia antara fisik, mental, dan sosial tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah identitas, pengakuan, partisipasi, otonomi, dan keamanan. Pendekatannya mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan opsi-opsi untuk memenuhi kebutuhan itu. Yang kedua, teori identitas. Konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Pendekatannya memfasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang bertujuan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang konflik. Yang ketiga, teori hubungan masyarakat. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi,
ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Yang keempat, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Yang kelima, teori transformasi konflik. Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian, 5 konflik dalam organisasi. Yang pertama, berbagai sumber daya yang lengkap. Kedua, perbedaan dalam tujuan. Ketiga, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Yang keempat, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Perbedaan dalam tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Yang terakhir adalah sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain yang mungkin dapat menimbulkan konflik dalam organisasi, misalnya gaya kepemimpinan, job deskripsi yang tidak jelas, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi dalam manajemen konflik. Yang pertama yaitu pengenalan. Tahap pertama adalah dengan mengenali permasalahan yang terjadi, siapa saja yang terlibat konflik, dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya konflik. Kedua, diagnosis. Tahap kedua adalah menganalisis penyebab konflik. Dibutuhkan metode yang benar dan telah teruji, serta berfokus pada masalah utama dalam konflik yang terjadi. Yang ketiga, menyepakati solusi. Setelah mendiagnosis masalah, selanjutnya organisasi bisa merumuskan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat, pelaksanaan. Setelah menyepakati solusi, tahap keempat adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Dan terakhir, evaluasi. Tahap kelima adalah mengevaluasi dan menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian, gaya dalam mengelola manajemen konflik. Yang pertama adalah pencairan, kedua keterbukaan, ketiga belajar empati, keempat mencari tema bersama, dan yang kelima menghasilkan alternatif. Lanjut, menanggapi berbagai alternatif, mencari penyelesaian, membuka jalan buntu, mengikat diri kepada penyelesaian di dalam kelompok, dan yang terakhir mengikat seluruh kelompok. Materi terakhir, gaya dalam mengelola manajemen konflik menurut Sendang. Model penanganan konflik yang lain juga disampaikan oleh Sendang, yaitu dengan cara tidak menghilangkan konflik, namun dikelola dengan cara pertama bersaing, kedua kolaborasi, ketiga mengelak, keempat akomodatif, dan kelima kompromi. Ya, itulah tadi pemaparan materi mengenai manajemen konflik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.